Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Mulia Siregar dengan NIM 3211131028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Susunan atau Lapisan Bumi. Pengertian susunan atau lapisan bumi. Bumi secara umum terdiri dari beberapa lapisan, yang bagian paling atas disebut litosfer. Lapisan di bawahnya adalah astronefer atau mantel, dan yang paling bawah adalah inti bumi. Bagian dalam dari bumi dapat diketahui dengan mempelajari sifat-sifat fisika bumi, yaitu dengan metode geofisika, terutama dari kecepatan rambatan getaran atau gelombang seismik, sifat kemagnetannya, dan gaya beratnya, serta data panas bumi. Bagian dalam dari bumi dapat diketahui dengan mempelajari sifat-sifat fisika bumi, yaitu dengan metode geofisika, terutama dari kecepatan rambatan, getaran atau gelombang seismik, sifat kemagnetannya dan gaya berat, serta data panas bumi. Struktur lapisan bumi. Yang pertama, kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak samudera dan kerak benua. Kerak samudera mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Penyusun kerak samudera yang utama adalah batuan basalt, sedangkan batuan penyusun kerak benua yang utama adalah granit, yang tidak sepadat batuan basalt. Kerak bumi dan sebagai mantel bumi membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan total kurang lebih 80 km. Temperatur kerak meningkat seiring kedalamannya. Struktur lapisan bumi yang kedua adalah mantel. Selubung bumi atau yang biasa disebut mantel bumi ini merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi, sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Terdiri dari material yang berfasa cair, sering pula selubung bumi disebut sebagai lapisan asthenosfer. Pada lapisan ini tempat terjadinya pergerakan-pergerakan lempeng-lempeng yang disebabkan oleh gaya konveksi atau energi dari panas bumi. Struktur lapisan bumi yang ketiga, inti bumi. Inti bumi terletak mulai kedalaman sekitar 2.900 km dari dasar kerak bumi sampai ke pusat bumi. Inti bumi dapat dipisahkan menjadi inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Batas antara selubung bumi dan inti bumi ditandai dengan penurunan kecepatan gelombang P secara drastis dan gelombang S yang tidak diteruskan. Keadaan ini disebabkan karena meningkatnya berat jenis material penyusun inti bumi dan perubahan sifat materialnya dari yang bersifat padat menjadi bersifat cair. Meningkatnya berat jenis disebabkan karena perubahan dari material sifat silikat yang menyusun selubung bumi menjadi material campuran logam yang kaya akan besi atau Fe di inti bumi. Struktur lapisan bumi berdasarkan susunan kimia. Yang pertama, atmosfer. Lapisan atmosfer adalah lapisan udara yang membungkus planet ini dengan ketebalan lebih dari 650 km. Lapisan ini disusun dari nitrogen sebesar 78% dan oksigen sebesar 21%. Atmosfer juga dibagi menjadi 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Troposfer adalah lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi, jaraknya sekitar 0 hingga 15 km. Fenomena cuaca seperti hujan dan petir terjadi di troposfer. Di lapisan selanjutnya ada stratosfer, yang berada di atas troposfer, jaraknya sekitar 15-40 km dari permukaan bumi. Lapisan ini berfungsi untuk menyerap dan menyebarkan radiasi ultraviolet dari matahari. Struktur lapisan bumi berdasarkan susunan kimia yang kedua adalah hidrosfer. Seperti namanya, hidrosfer merujuk kepada lapisan air yang berada di permukaan bumi. Artinya, lapisan hidrosfer meliputi samudra, lautan, danau, sungai, air tanah, serta uap air. Hidrosfer dari kata hydrosphere dalam bahasa Inggris. Kata hydro berarti berasal dari Yunani kuno yang artinya air.
Hidrologi adalah ilmu atau studi tentang air dan cara air ini digunakan dan diedarkan di seluruh planet bumi. Bisa dikatakan, hidrosfer adalah komponen air bumi dikutip dari National Geographic Society. Hidrosfer adalah jumlah total air di sebuah planet. Hidrosfer mencakup air di permukaan planet, di bawah tanah, dan di udara. Hidrosfer sebuah planet dapat berupa bentuk cair, uap, dan es. Yang ketiga, litosfer. Litosfer adalah lapisan kerak paling luar yang terdiri dari batuan. Litosfer adalah lempeng yang bergerak, sehingga dapat menimbulkan pergeseran benua. Litosfer berasal dari kata Yunani litos, yang berarti berbatu, dan sper yang berarti padat. Litosfer sendiri berasal dari kata litos, artinya batuan, dan sper artinya lapisan. Secara harfiah, litosfer adalah lapisan bumi yang paling luar atau bisa disebut dengan kulit bumi. Kata litosfer berasal dari kata Yunani litos artinya batuan dan sper artinya lapisan. Litosfer yaitu lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri dari atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1.200 km. Litosfer ini adalah kerak bumi yang paling atas yang terdiri dari batuan. Umumnya lapisan ini terjadi dari senyawa kimia yang kaya akan SO2. Yang keempat, biosfer. Biosfer memiliki arti lapisan hidup yang merujuk kepada lapisan yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Biosfer mencakup daratan, air, udara, dan interaksi antar makhluk dengan lingkungannya. Biosfer adalah sistem kehidupan yang paling besar karena terdiri atas gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Biosfer dapat diartikan juga sebagai bagian luar muka bumi yang mencakup udara, daratan, dan air dan kemungkinan kehidupan serta proses biotik berlangsung. Biosfer dapat diartikan juga sebagai keseluruhan ekosistem di bumi, meliputi semua bagian bumi yang mengandung kehidupan atau terdiri dari komponen biotik yang berinteraksi dengan lingkungan abiotik yang merupakan bagian dari atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Baik, begitu saja hasil PPT saya. Saya ucapkan terima kasih.